Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan studio video tutor yang juga bagian dari bimbel marketing yang ada di Jombang, Jawa Timur. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu jengkelin word, kata-kata yang menjengkelkan ketika Anda menemui soal seperti ini. Bayangkan ketika Anda bertemu dengan soal ini, penasaran, gemes, dan sebagainya. Nah, biar kawan-kawan tidak gemes, biar kawan-kawan tidak jengkel dengan soal-soal seperti ini, kawan-kawan, maka mari kita ikuti perbedaan dari kata everyday yang atas dengan everyday. Ada tanda pisahnya di sini nih ya. Ini bedanya apa? Langsung saja kawan-kawan kita ikuti penjelasannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya untuk subscribe ya. Terima kasih. Oke, next. Bedanya everyday sama everyday yang ada tanda pisahnya itu ketika kita berbicara tentang everyday yang digabung ya. Nah, kawan-kawan, ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Di antaranya adalah everyday itu jenis kata. Penting memahami jenis kata dalam bahasa Inggris karena itu nanti mempengaruhi letak posisi di dalam penulisan. Bahwa yang namanya everyday yang digabung ini adalah sebagai kata sifat. Sebagaimana kata-kata sifat yang lain ya, ini nanti juga mempengaruhi yang namanya penulisan, letaknya di mana dan sebagainya. Oke, berikutnya secara fungsi everyday kalau dia nanti sebagai adjektif, oke, dia fungsinya apa? Fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Saya ambil sebuah contoh dari kata sifat yang lain. Di sini ada kata benda. Misalnya ini yang paling terkenal, contoh yang paling terkenal. Tentu kalau Anda mau menjelaskan kata benda ini, maka Anda letakkan kata sifat yang ada di sini. Misalkan ada kata smart, smart girl. Nah, smart di sini adalah jenisnya kategori kata sifat. Sebagaimana smart, everyday ini juga termasuk kata sifat. Maka fungsinya menjelaskan kata benda. Sebagaimana smart di dalam non-phrase ini. Oke. Berikutnya kawan-kawan, letaknya. Nah, ini letaknya kata sifat everyday ini adalah sebelum benda. Nah, ini sebelum benda, ini bendanya di sini adalah adjektifnya. Itu secara teorinya seperti itu dan pola seperti itu disebut noun phrase. Nah, kawan-kawan, selanjutnya saya buatkan contoh. Saya buatkan contoh bahwa everyday ini jenis katanya kata sifat, menjelaskan benda, letaknya sebelum benda. Anda perhatikan kata ini. Nah, ini di sini kita ketemu everyday yang digabung ya. Ini adalah bendanya. Nah, ini adalah benda. Oke, terus letaknya nanti sebelum benda ini, berarti di sini. Dan secara fungsi dia adalah adjektif. Nah, berarti kalau letaknya seperti ini, everyday itu disebut sebagai adjektif dan penulisannya harus digabung. Nah, bedakan dengan yang dipisah. Oke, berikutnya kawan-kawan, contoh yang lain. Nah, ini ada kata everyday digabung. Terus di sini ada kata life. Life di sini adalah benda. Berarti di sini adalah sebagai sifat dan harus digabung. Gitu kawan-kawan ya. Oke, yang berikutnya. Oke, this is my everyday dinner. Misalkan ada kawan Anda datang ke rumah, terus pas Anda
lagi makan malam, terus Anda kasih tunjuk, this is my everyday dinner. Nah ini adalah adjektif karena dinner di sini adalah noun. Gitu kawan-kawan ya. Oke, penjelasan berikutnya. Kata everyday bisa diganti. Diganti dengan apa? Bisa diganti dengan ini, daily. Ya, berarti adjektif-adjektif yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini bisa Anda ganti. Ya, bisa diganti dengan daily. Artinya apa sih Pak? Everyday sama daily ini artinya adalah sehari-hari. Ya, sehari-hari. Oke, ini adalah makan malamku sehari-hari. Misalkan dia lagi diet ya, terus sampean datang ke rumah teman Anda bilang, ini adalah makan malamku sehari-hari. Oke, jadi seperti itu cara menerjemahkannya. Ini saya pertegas, sehari-hari. Oke, next. Untuk yang berikutnya kawan-kawan, jumlah kata. Jumlah kata kalau dia adalah sebagai kata sifat, everyday ini dianggap sebagai satu kata. Ya, karena ada digabung, karena merupakan sebuah gabungan. Ini sekilas tentang everyday yang sebagai adjektif. Anda perhatikan, kalau Anda memperhatikan everyday sebagai adjektif, samakan saja dengan pemahaman terhadap kata smart. Dia adalah adjektif. Atau smart, boleh Anda ganti yang paling terkenal ya sedunia. Ini selalu sering ada kata beautiful girl. Nah ini, beautiful girl sama everyday itu sama, yaitu sama-sama sebagai kata sifat. Ya, berarti Anda harus paham letaknya kata sifat itu di mana. Nah, kan begitu ya. Oke kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya untuk subscribe untuk channel ini biar berkembang dan selalu kami tampilkan video-video pembelajaran yang nanti manfaatnya sangat banyak untuk kita semuanya. Kita lanjut. Nah, sekarang kawan-kawan kita akan membahas tentang, nah ini, every-nya dipisah dengan day. Ini yang menjadi substansi video ini, yaitu perbedaan antara everyday gabung sama everyday pisah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jenis kata. Nah ini, Anda bandingkan nanti kalau membaca, kalau memahami, bandingkan jenis kata. Jenis kata untuk yang everyday dipisah itu adalah sebagai adverb. Beda ya. Kalau yang di atas sebagai adjektif, kalau yang ini sebagai adverb. Oke. Berikutnya kawan, letaknya kata adverb itu di mana? Adverb everyday sebagai adverb, yaitu letaknya adalah di akhir kalimat, di awal kalimat, bisa di tengah kalimat. Beda dengan kata sifat tadi, letaknya adalah di sini. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini contohnya. I used to run every day. Saya terbiasa lari pagi. Ya. Saya terbiasa lari setiap hari, maksud saya. Nah ini artinya diterjemahkan setiap hari dan harus dipisah. Kenapa? Karena berfungsi sebagai adverb, keterangan. Keterangannya di sini berarti keterangan waktu. Nah, ini keterangan waktu. Every day itu keterangan waktu. Adverb of time, keterangan waktu ya. Oke, adverb of time. Saya tulis adverb of time. Maka dia disebut sebagai adverb. Penulisannya dipisah. Contoh yang lainnya lagi. Nah ini letaknya di akhir. Nah ini di akhir. Jadi adverb itu boleh di akhir kalimat. Contoh yang lain, every day I'm happy. Nah ini
Di sini kawan-kawan letaknya ada di awal. Kalau ada tulisannya dipisah, berarti dia adalah keterangan waktu. Ya, setiap hari saya bahagia. Amin. Gitu ya. Berdoa seperti itu ya. Oke. Berikutnya kawan, everyday-nya ada di tengah. Nah ini, di tengah. I everyday get up for work at 6. Nah, di sini letaknya adalah di tengah, itu maksudnya di antara subjek dan di antara predikat. Ini Anda boleh meletakkan adverb of time, tapi nggak boleh digabung, harus dipisah. Kalau digabung itu nanti namanya adjektif. Kita harus jujur mengakui seringkali kita mengabaikan, dianggapnya selalu sama. Padahal nyatanya ada dua model. Penulisan everyday sama every dipisah pakai tanda spasi, terus dilanjutkan dengan D. Kalau dipisah namanya adverb, kalau digabung namanya adjektif. Mudah-mudahan jelas. Berikutnya kawan, this is my dinner. Nah ini every day. Tolong kawan bandingkan dengan yang tulisan ini. Sengaja saya munculkan soal. Nah ini boleh Anda tulis seperti ini, hanya masalah cara menulis. Tetapi kalau Anda mau menulis seperti ini, Anda harus meletakkan di belakang dan dipisah. Kalau Anda mau meletakkan sebelum benda, ya sebelum benda ini Anda harus menggabung. Nah itu bedanya. Sekali lagi, kalau Anda letakkan terpisah, tulis terpisah every sama D, Anda nggak boleh meletakkan di sini. Anda nggak boleh meletakkan sebelum dinner. Kalau Anda pisah, letakkanlah di belakang. Kalau gabung, letakkanlah sebelum benda. Cukup jelas ya? Oke, next. Berikutnya kawan, fungsinya apa? Fungsinya yaitu menjelaskan adjektif, menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata benda. Coba Anda perhatikan, Anda fokus di tulisan ini. Sekarang saya jelaskan, menjelaskan adjektif. Ini adalah adjektif kawan. Nah, ini adjektif. Anda harus paham ini adjektif. Jadi, adverb yang berupa everyday itu boleh Anda tulis ketika Anda menjelaskan adjektif. Everyday I'm happy. Ini juga boleh kok ditulis I am happy every day. Ini juga boleh. Cuma ini cara menegaskan saja. Kalau di depan sampean sebenarnya pengen menegaskan bahwa setiap hari saya bahagia, gitu loh maksudnya ya. Oke, jadi meletakkan adverb ini sama adverb ini hanya beda penegasan saja, tetapi dua-duanya berfungsi menjelaskan kata sifat. Oke, berikutnya bahwa yang namanya adverb itu menjelaskan kata kerja. Nah ini kan kata kerja ini. Jadi kata kerja di sini dijelaskan oleh everyday, atau everyday menjelaskan kata kerja. Terus fungsi menjelaskan kata benda. Nah ini kan kata benda kawan. Nah ini kata benda. Ya, ini adalah makanan saya setiap hari. Jadi everyday di sini menjelaskan benda, yaitu makan malamku. Semoga bisa dipahami terkait dengan fungsi-fungsi dari adverb. Yang pertama yaitu menjelaskan sifat, yang kedua yaitu menjelaskan kata kerja ini, ya kan? Menjelaskan kata kerja ini, yang ketiga menjelaskan kata benda. Ini fungsi yang ketiga, ini fungsi yang kedua. Semoga bisa membantu. Oke, next. Bahwa yang namanya everyday
yang tulisannya terpisah bisa diganti each day. Nah, ini kawan-kawan. Berarti every day dan each day itu sama, artinya adalah setiap hari. Beda dengan yang ini, sehari-hari. Kalau ini setiap hari. Oke, berikutnya jumlah katanya tentu kawan-kawan tahu karena di sini tulisannya dipisah, maka di sini dianggap 2 kata, kalau di sini dianggap 1 kata. Oke kawan-kawan, kita lanjut terhadap materi soal yang tadi. Nah ini, kita tinggal lihat ini butuh apa. Nah, tinggal dilihat saja. Kalau yang namanya my, itu kan pasti ada benda karena ini kepemilikan. Bendanya mana, Pak? Bendanya kan ini benda. Berarti di sini butuh apa? Butuh adjektif. Kalau adjektif itu tulisannya digabung atau dipisah tadi? Digabung. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu kawan-kawan ya. Berikutnya lagi ada soal seperti ini tadi, ini semuanya tampak benar, bahkan tidak ada yang salah. Gitu ya, nggak mungkin, pasti ada satu yang salah. Kawan-kawan kita sikapi, ini adalah verb 1 pakai S. Betul bahwa ini betul karena ada kata always. Always itu menyatakan berulang-ulang, yang namanya berulang-ulang itu harus pakai verb 1. Kenapa pakai S? Ya karena ada si. Oke, A benar. Her nggak usah dibahas karena her itu mengganti ini. Oke, B benar. Beautiful itu adalah betul karena ini adjektif. Menjelaskan siapa? Menjelaskan benda yang di sini. Oke, C benar. Yang salah adalah ini. Ini salah. Seharusnya ditulisnya dipisah. Karena apa? Karena dia adalah adverb of time. Adverb of time nulisnya harus dipisah. Demikian kawan-kawan terhadap materi ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan Anda perhatikan, silahkan Anda cermati lagi, semoga ini bisa membantu. Kami akan menjelaskan jengkelin words yang lain. Silahkan tunggu video kami yang berikutnya. Saya akhiri. Sebelumnya terima kasih sudah memperhatikan video kami. Silakan Anda cermati informasi terkait dengan video pembelajaran dasar-dasar TOEFL di bawah video ini. Ada deskripsi tentang penyediaan video pembelajaran dasar-dasar TOEFL. Silakan kalau Anda berminat, silakan nanti diklik tulisan link yang ada di bawah video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.